Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah amma ba'd. Yang saya hormati pada rekan-rekan sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa bersama-sama belajar mengenai sejarah ataupun sifat dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada kesempatan di malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan sehingga kita dapat bertatap muka, bermuajahah di suatu majlis ini yang insya Allah tidak ada suatu halangan apapun. Amin. Amin. Salawat berilingkan salam marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita ikuti syariatnya dan yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Baik, di sini saya akan menyampaikan 1-2 patah kata mengenai urgensi keteladanan sifat Nabi Muhammad SAW di dalam keluarga. Perlu kita ketahui bahwasanya kitab suci Al-Quran menyatakan bahwa dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik ataupun bisa disebut dengan uswatun hasanah. Hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Mungkin ada yang bisa? Ada. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatan liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sebagai uswatun hasanah ataupun suri tauladan yang baik, seluruh tindakan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi sumber legitimasi ataupun pembenaran ataupun pengesahan atas perbuatan dan tindakan dalam seluruh aspek kehidupan umat Islam. Bahkan pada tingkat tertentu, berbagai praktek ajaran agama yang sifatnya itu menyangkut ibadah yang dilaksanakan oleh seorang muslim itu tidak boleh menyimpang dari apa yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Nah, dari situ yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu menjadi dasar pijakan bagi kita, bagi seorang umat muslim dalam setiap melakukan tindakan dan perbuatan kita. Sebagaimana kita ketahui, umumnya Rasulullah SAW merupakan pribadi yang sosoknya itu penyayang kepada semua makhluk. Rasul juga dikenal sebagai sosok pelindung dan amat mencintai keluarganya. Dalam hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, Rasulullah SAW berkata, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlikum, yang artinya yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap keluarga dan aku adalah yang terbaik kepada keluarga. Nah, dari hadis ini merupakan perkataan Rasulullah yang menegaskan bagaimana perlakuan beliau terhadap keluarganya itu sangatlah besar, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan rasa cinta, dan beliau juga mencontohkan akhlak terpuji hingga kebijaksanaan sehingga sifat tersebut itu melekat dan menaungi keluarganya. Tak hanya itu, Rasulullah juga merupakan sosok yang penyayang dan ramah kepada anak-anak. Hal ini diakui langsung oleh Anas bin Malik yang kesehariannya lebih banyak mendampingi Rasulullah SAW. Anas bin Malik berkata, "Aku belum pernah melihat seseorang yang lebih sayang kepada keluarga selain Rasulullah." Keakraban beliau kepada keluarga terlihat jelas dalam berbagai kesempatan dan diabadikan dalam tangkapan hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi. Contohnya, pernah pada suatu ketika Rasulullah mencium salah satu seorang cucunya, yakni Hasan bin Ali. Kejadian itu disaksikan langsung oleh Al-Aqra bin Habis
yang kemudian diriwayatkan ke dalam hadis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, dalam kehidupan sehari-hari telah dicontohkan demikianlah tadi perangai suri tauladan baik dari Rasulullah dalam kesehariannya di dalam lingkungan keluarganya. Beliau sangat mencintai serta saling menyayangi keluarganya. Maka dari itu kita sebagai umatnya seyogyanya harus bisa mencontoh perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mencintai keluarga. Nah, mungkin dari situ kita bisa mengambil hikmahnya bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mencontohkan kehidupan sehari-harinya di dalam masyarakat, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun dari semua segi semuanya, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.